Sebagai seorang muslim yang baik ya, tentu kita akan memahami suatu konsep yang dimana ketika kita ini sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya maka kalau kita tidak bisa berkata baik ya, minimal kita ini diam teman-teman. Ya sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah beliau sampaikan ya, sekitar 1400 tahun yang lalu. Berbicara soal menjaga lisan, ya soal omongan-omongan yang penting ataupun tidak penting, ya asal geda burus ataupun sesuai dengan fakta. Ya ada sebuah video yang viral teman-teman, di mana ya lagi-lagi ya sosok Gus Miftah yang tentu ya kita tahu semua teman-teman bahwa beliau merupakan adalah salah satu ya seorang Gus daripada oknum dari NU Aswaja teman-teman. Yang dimana beliau mengaku teman-teman ya bahwa belangkon beliau itu ditawar sampai ya nilainya sangat fantastis, tidak main-main. Ya, itu senilai 900 juta. Dan rambutnya teman-teman yang gondrong itu yang cetar membahana itu katanya laku sampai 1,5 miliar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan mungkin baiknya kita simak video berikut ini, ya, pengakuan dari seorang Gus Miftah alias Pataim, teman-teman. Oh, belangkon harganya 900 juta. Hei, kamu salah. Ya. Belangkon harganya 900 juta. Jangankan belangkon saya. Oh, jangankan belangkon saya, berarti ada hal yang lebih tinggi nih berarti. Ya, ada barang yang ditawar bahkan di harga lebih tinggi daripada belangkonnya beliau. Kemarin tahun kemarin Mas Alid saya haji, rambut saya ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. 100.000 dolar teman-teman. Ya nggak main-main, itu nilainya tinggi ya. Itu sama dengan 1,5 miliar. Subhanallah ya. Rambut Gus Miftah yang gondrong itu ya, yang sangat-sangat wow, luar biasa. Ya membuat kita ini ya, berdiri ya. Itu dihargai ya senilai 1,5 miliar rupiah teman-teman. Ya. Rambut ya Gus Miftah dihargai 1,5 miliar. Ya, ini nilai yang nggak main-main teman-teman. Ini nilai yang sangat tinggi. Gus, tahalul dipotong habis, rambutnya saya bawa pulang, saya bayar 100.000 dolar. Rambut atas. Oke, rambut atas. Maksud kok jangan kok rambut bawah. Tuh, mulai lagi kan, mulai lagi teman-teman. Ya, mengarahkan ya, membuat pikiran kita ini traveling ya kemana-mana. Apalagi ndase gitu. Iya, kan. Ya saya pribadi ya nggak masalah ya ketika ada orang yang memang mau membeli rambut ya Gus Miftah. Ya cuman yang membuat saya ini bertanya-tanya teman-teman ya, kira-kira orang ini ya yang menghargai, yang memberikan nilai sampai 1,5 miliar rambut Gus Miftah itu mau dibuat apa? Ya, mau diapain itu rambutnya Gus Miftah? Makanya kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah kayak Gus Telek. Oh saya bangga jadi telek. Apakah mau dipajang ya, kemudian dibikin bingkai gitu, dan kita memiliki anggapan bahwa rambut itu barokah? Ya, saya bertanya nih teman-teman. Ya jika seperti itu ya maka mohon maaf. Itu sudah jatuh ke dalam perkara kesyirikan, teman-teman. Ya karena kita meyakini suatu benda tertentu itu memiliki nilai manfaat kepada diri kita. Ataupun kita meyakini ya, barang tersebut bisa memberikan mudarat kepada kita. Itu salah satu definisi syirik yang paling sederhana, teman-teman. Artinya peletakan kepercayaan kita kepada suatu benda tertentu. Itu definisi syirik. Karena kalau kita melihat ya di luar sana, ya ada begitu banyak daripada oknum-oknum Gus ataupun ulama kiai ataupun habaib ya, oknum ya, yang mereka itu ya sering mengatasnamakan hal-hal yang seperti itu. Misalkan ya jual air diatasnamakan dengan agama, teman-teman. Katanya air ini membawa ada barokahnya, memiliki karomah tertentu lah dan lain sebagainya. Kemudian coba air yang biasa ya, air yang biasa yang bisa kita beli dalam satu botol itu mungkin seharga 6.000 rupiah. Ya yang 600 mili ya hanya bermodalkan atau dicelupin tuh ya itu bisa dijual laku sampai 500.000 teman-teman ya. Ada sudah begitu banyak video yang beredar yang dimana mereka ini yang kalau kita lihat ya penampilannya itu sebagai seorang ya ulama, bak kiai, bak gus ya, bak seorang habaib ya, oknum ya, lagi-lagi itu oknum, hanya oknum ya. Mereka itu memang ya memperjualbelikan agama, mereka berbisnis ya di balik hal-hal yang seperti itu. Ya air keramat, ya air penuh barokah, ya dan lain sebagainya. Nah coba, rambut Gus Miftah itu untuk apa? Ya sebenarnya ya hak mereka juga sih, ya hak orang ini yang mau membeli ya, berapapun nilainya terhadap rambut Gus Miftah ya itu hak mereka. Ya, dan saya juga ya tidak mempermasalahkan hal itu. Ya selama Anda sanggup ya silahkan. Ya, dan tidak ada juga urusannya untuk saya. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan besar teman-teman ya, di saat
ekonomi kita, negara kita seperti ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan, ada begitu banyak orang yang masih kesulitan mencari pekerjaan, atau secara umum lah, ada begitu banyak, masih banyak orang yang di negara kita ini kesulitan ekonominya. Ya, alangkah baiknya ya 1,5 miliar itu ya kita pakai ya untuk membantu saudara kita yang lain yang memang betul-betul membutuhkan daripada hanya sekedar membeli rambut Gus Miftah. Iya kan teman-teman? Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus cerdas melihat ya peluang pahala yang memang di mana ini ya peluang pahala tersebut memang mendatangkan pahala yang sangat signifikan, yang memang sesuai dengan ya keadaannya, yang memang betul-betul urgent orang yang membutuhkannya. Ya, dan itu berbeda pahalanya teman-teman, berbeda. Dan sekarang coba kita lanjut ya, ada sebuah video juga viral ya di mana lagi-lagi ini ya kalau tadi nggak seberapa, ini lebih-lebih teman-teman. Ya, sangat lebih-lebih. Saya bingung ya mau mendefinisikan atau menggunakan ya kalimat seperti apa. Ya, saking ya saya juga ya saking gedeknya gitu melihat kelakuan daripada ya Gus Miftah ini teman-teman. Ya di mana kali ini Gus Miftah itu ceramah ya di depan publik loh. Dengan jamaah yang campur baur, ada wanita, ada pria di kirinya, ya di sampingnya. Kemudian apa? Mengatakan gatel itunya, ya bagian bawah seorang wanita. Memang ya kalau kita melihat Gus Miftah ini seakan ya selalu ketika ceramah itu selalu membawa kalimat-kalimat atau menggunakan literasi-literasi bahasa yang selalu mengarah pikiran kita itu kepada hal-hal yang cabul. Ya, dan berikut videonya. Kan aku dugem. Duduk gemetar. Dugem ya, duduk gemetar. Kok gemetar apa nih hati ini kok? Mosok yo gitu loh. Ya, subhanallah. Ya. Gemetar apanya? Yo hatinya katanya. Ya masa itunya. Ya anu-anunya pria teman-teman. Ya kalian pasti sudah paham lah ya. Itu diucapkan yo. Itu diucapkan di depan publik pada saat beliau ini ceramah. Ya pada saat acara ya pengajian teman-teman. Dan kita lihat ya, ini campur baur. Di kanan ini ya kita bisa lihat ibu-ibu wanita ya, dan sebelah kiri ini seorang pria. Coba. Ya Allah ya. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal. Melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua memang gatal lah. Astagfirullah. Coba teman. Ya. Coba ya seorang ulama, seorang yang dipanggil Gus. Ini saya sampai sekarang ini masih heran. Kok masih ada orang yang manggil orang ini Gus gitu loh. Coba ya kita lihat baik-baik, kita dengar baik-baik. Orang kok ya metal yang kedua ya. Itunya perempuan teman-teman ya. Katanya itunya gatal. Ini apa coba? Apakah seperti ini yang mau kita panggil seorang Gus? Dan ketika ada orang yang ya berusaha meluruskannya, ya maka kita akan dicap sebagai seorang Wahabi. Ya padahal bukan hanya seorang Wahabi saja yang mempermasalahkan atau menyalahkan gaya daripada ceramah Gus Miftah. Ada dari Muhammadiyah, ada dari saudara kita Persis dan lain sebagainya. Ya karena ya memang hal seperti ini itu tidak dibenarkan. Ya siapapun, saya rasa ya siapapun. Kalau soal permasalahan seperti ini udah enggak kita melihat ini masalah harakah atau kelompok, tidak teman-teman. Saya rasa semua orang ya, semua seluruh kaum muslimin yang masih sehatnya, yang masih memiliki keimanan yang benar, tentu mereka ini akan mempermasalahkan ya gaya ceramah yang seperti ini tadi. Bercanda, bercanda katanya. Bercanda, sekalipun itu bercanda tetap tidak boleh teman-teman. Ya, candaan itu ada tempatnya. Kita mesti pisahkan tuh. Ya candaan antara ya circle atau di lingkungan pos ronda dengan lingkungan publik. Candaan yang kita keluarkan di tempat yang non formal dengan candaan yang harus kita keluarkan di tempat yang formal itu berbeda teman-teman. Ya berbeda. Kalau alasannya kita ingin merangkul jemaah lebih luas, bisa ya lebih dekat kepada jemaah, bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kita. Ya, adab kita, etika bangsa kita. Ya, karena perkataan-perkataan seperti ini tuh nggak pantas, teman-teman. Ya. Coba bagaimana dengan keadaan generasi muda kita nantinya? Kalau hal-hal yang seperti ini, ya, kita tidak tegur, kita tidak salahkan. Ya bahkan auzubillahi min dzalik, kita mau cenderung ya normalisasi perkataan-perkataan seperti ini, perbuatan seperti ini. Mbak Sonia, coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena badan. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya. Dan jujur teman-teman, mohon maaf
ya. Hal seperti ini tidak pernah saya dapatkan ya di Salafi, ya bahkan di Muhammadiyah, di Persis, ya nggak pernah saya dapatkan teman-teman. Ya, ya seorang kiai mereka, ulama mereka, ustaz mereka, atau mungkin yang seperti Guslam di antara mereka. Saya nggak pernah mendapati orang-orang yang seperti ini. Nah ini seharusnya menjadi PR ya bagi Majelis Ulama Indonesia, ya MUI khususnya di sini. Apakah memang hal seperti ini itu nggak diberi teguran lah minimal? Dan kami berharap diberi teguran. Nah seharusnya orang-orang yang seperti ini diperketat gitu loh. Ya ceramah, diperketat dalam hal menyampaikan dakwahnya. Ya, harusnya seperti ini yang diperketat. Harusnya seperti ini yang butuh sertifikasi, teman-teman. Bukan ustaz-ustaz kita yang memang mereka itu mengajarkan kepada memang kebaikan, ya. Mengajak ya bagaimana masyarakat bangsa ini, rakyat bangsa ini untuk cerdas. Ya justru ustaz-ustaz seperti itu, ulama-ulama seperti itu yang diperketat sertifikasinya. Kalau kami duga loh ya, kalau kami duga. Ya tetapi kalau ulama-ulama yang seperti ini, gus-gus yang modelan seperti ini, ya seakan-akan ya kalian pasti sudah tahu sendiri ya teman-teman. Contohnya kemarin Gus Ikdam tuh, ya pengajian akbar Gus Ikdam, tetapi dibuka dengan musik DJ-DJ-an coba. Nah itu kemana? Ya sampai sekarang saya juga belum mendapatkan ya MUI itu merespon hal itu. Ya, padahal itu sebenarnya ya nggak dibenarkan teman-teman. Bagaimana bisa sebuah acara pengajian keagamaan yang sosnya situ ya kita ini khidmat ya khusyuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala justru ya, nge-DJ DJ bergoyang-goyang jamaahnya. Juga ada Zainal Bola, ada Gundul. Yo, iya kain. Ini pendekar bida pandai. Lagi-lagi teman-teman, kalau hal seperti ini kita mau normalisasi, mau jadi apa bangsa kita ya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi apa anak cucu kita? Mau jadi apa generasi bangsa ini ke depannya? Dan satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, hal seperti ini itu bukan menyebarkan aib, bukan. Hal seperti ini tuh ya justru sangat penting untuk kita sampaikan. Ya, agar apa? Agar tidak semakin banyak orang ya yang mau menormalisasi seperti ini. Ya. Tapi kan bukan berarti juga di-up di sosial media. Pahami teman-teman, sesuatu hal yang syubhat, kekeliruan ataupun ya kesalahan yang telah dibuat orang lebih dulu di sosial media, di publik, ya, maka kaidahnya juga harus diluruskan ya di publik, diluruskan secara di sosial media, teman-teman. Karena hal ini tuh sudah ya tersebar kemana-mana. Jadi semoga saran kami menurut hemat kami ya untuk kami pribadi juga ini dan kita semua bila mana ketika Anda sudah memiliki amanah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ya di sini pemahaman agama ya maka sampaikanlah itu dengan cara yang ihsan, cara yang bermartabat, cara yang baik, cara yang dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah dalam hal ya menyampaikan dakwah ini teman-teman ya. Kasihan umat kita ya, zaman sekarang sudah semakin sulit. Ya, ada begitu banyak fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi janganlah kita ini membuat ya atau menambah fitnah itu semakin luar biasa. Dengan apa ya? Dengan kita ini ya berdakwah itu semau kita. Ya, bahkan cenderung tidak mau mengendalikan lisan kita dalam bertutur kata. Ya, sampai-sampai kita menghilangkan yang namanya adab dan etika. Ya, karena bagaimanapun teman-teman ya, adab ya etika itu masih jauh di atas ilmu. Kenapa? Ya karena ya percuma kita ini memiliki ilmu teman-teman kalau kita tidak memiliki adab ya. Ketika ada orang yang memiliki ilmu lantas ia tidak beradab ya perlu dipertanyakan ilmunya. Ya berarti sebenarnya orang tersebut bukan orang yang berilmu. Ya karena ketika orang tersebut memang sejati seorang memiliki ilmu sejati ya maka ia pasti akan memiliki atau memahami bahwa adab dan ilmu ya adab dan etika itu di atas segala-galanya.